Gini Ustaz, kami di pesantren sering mengalami kesurupan, bahkan kebanyakan kalangan santriwati. Betul. Bahkan susah sekali untuk sadar. Bagaimana menurut Ustaz cara menyadarkan mereka, dan mungkin ada tips pada Ustaz? Oh gitu ya. Nah betul. Memang dia perempuan itu memang sulit sadar. Tetapi kita bisa melakukan beberapa langkah agar orang-orang yang lagi kesurupan itu cepat sadar, ya kan? Tahap yang pertama, jangan biarkan banyak penonton. Biasanya kan banyak ditonton ya. Orang kerasukan kan suka orang nonton. Jangan biarkan nonton, karena jin setan ini semakin ditonton semakin acting dia, semakin action seperti itu. Itu satu. Yang kedua, bawa ke tempat yang lain. Kalau memang di situ ramai orang, atau di situ juga boleh, tapi jangan ditonton, itu satu. Yang kedua, ketahui namanya dulu, namanya siapa? Namanya si fulan, misalnya si Putri. Nanti kita dekati ke situ, jangan bacakan Al-Quran. Kalau kita ingin sadarkan dia, jangan bacakan Al-Quran. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, kita panggil santri itu. Karena orang kerasukan itu tidak sepenuhnya 100% dikuasai juga. Dia juga paham, cuma dia tidak bisa mengontrol dirinya. Nah, panggil namanya Putri, misalnya namanya Putri, kuasai diri, istighfar, baca bismillah dalam hati. Ajak dia untuk bisa mengucapkan bismillah itu dalam hatinya. Kemudian ajak dia mengucapkan bismillah, sugestikan dia. Agak Putri sekarang baca bismillah melalui lisan, gerakkan lidahnya. Semakin besar Putri, bismillah, kuasai diri, buka matanya, begitu. Itu tahap yang kedua. Ya, tahap yang ketiga apa? Tahap yang ketiga, bacalah selawat yang banyak atau Al-Fatihah juga yang banyak pada air. Kemudian air itu ambil, percikkan ke wajahnya ataupun usap. Nah, itu. Nah, dan lantunkan azan dengan niat, ya Allah kembalikanlah kesadaran orang ini. Lantunkan azan. Itu salah satunya untuk menyadarkan seorang perempuan ini. Nah, jika kita temukan ada satu, misalnya yang lain sudah sadar 1-2 orang, tapi ada yang 2 orang lagi yang nggak sadar. Biasanya orang yang sulit sekali untuk sadar dalam kerasukan itu ada jimat, ada tali 3 warna biasanya tuh. Nah, coba periksa, suruh periksa. Kan kita nggak mungkin, karena kita ikhwan laki-laki kan nggak mungkin. Suruh periksa sama perempuan yang lain. Apakah betul ada? Kalau ada, ambil. Nah, tidak sadar-sadar juga, misalnya udah kita ambil itu tidak sadar juga, maka biarkan kira-kira 15 menit, jangan ajak bicara, ya, jangan lakukan apapun, biarkan dalam ruangan itu, yang penting aman, biarkan, nanti dia akan sadar sendiri. Kalau sudah 15 menit, 20 menit tidak sadar juga, kita biarkan, maka mandikanlah dia dengan air dingin, air yang dipakai es, terutama di pangkal kepalanya ini, agar saraf-sarafnya itu respect saraf-sarafnya itu. Nah, itu salah satu. Kemudian juga bisa tekan di sini, coba ke arah kamera. Nah, di sini tekan di sini sambil panggil namanya. Ini juga tempat-tempat ya, atau di bawah sini ya, sambil panggil namanya. Nah, itu salah satu titik-titik untuk merespek saraf seseorang biar dia cepat sadar. Insya Allah kadang-kadang baru kita panggil namanya saya sudah sadar. Ya, kalau tahap terakhir adalah dimandikan dengan air es. Terutama dudukkan dia di bawah, kita naik ke atas, siram di kepalanya ini. Insya Allah dia akan sadar. Gitu ya, insya Allah. Coba nanti praktekkan apa yang saya sampaikan. Insya Allah akan sadar. Nah, ketika anak ini sadar, maka jangan biarkan seperti itu saja. Karena kenapa? Karena nanti susah lagi kalau esoknya atau lusanya dia kesurupan lagi, susah lagi sadarnya. Nah, ketika begitu kita mampu berhasil membuat dia sadar pada saat itu, maka langsung panggil orang tuanya. Untuk apa? Untuk kita lakukan diagnosa. Apakah dia tidak sadar-sadar ini karena memang ada ilmu yang diberikan oleh orang tuanya, atau karena kena sihir atau apa? Kalau memang betul-betul dia gangguan jin, karena orang yang nggak sadar-sadar juga karena kesurupan ini tidak selalu dengan gangguan jin ya. Bisa jadi karena dia stres, depresi. Nah, makanya nggak sadar-sadar. Maka
Kalau kita berhasil kita melakukan kesadaran dia pada hari itu, maka langsung konsultasi dengan keluarganya. Gitu ya. Ya, Ustaz. Semoga bermanfaat insyaallah. Terima kasih Ustaz. Bermanfaat nih ya. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, nanti dipraktekkan saja ya. Sahabat-sahabat juga di luar sana, jika memang ada yang seperti itu silahkan praktekkan ya. Semoga kajian kita malam ini yang sederhana ini bermanfaat insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah.